Indah teh meuni karunya pisannya. Mana dia teh lagi hamil. Tega-teganya gitu suaminya teh ninggalin dia. Astagfirullahaladzim. Memangnya teh mana doang gitu yang punya mobil? Nya, mainin klakson teh siga mainin trompet. Ih, jantung mate mau copot. Tingali nya. Kalau jadi orang sombong teh, kayak matinya teh gosong. Bu, maaf. Tadi saya takut ibu keserempet. Makanya saya klakson. Neng, mana ayah gitu yang jualan trompet? Di dia teh di jalanan tidak ada gitu yang jual trompet. Maksud saya takut ibu keserempet, Bu. Hah? Kayaknya ibu kurang denger nih. Saya takut ibu keserempet. Makanya klakson. Kumaha bisa keserempet sih, Neng? Emak teh jalannya udah di pinggir. Iya, Ibu maaf ya. Bu, maaf nih. Saya mau nanya, Ibu kenal sama yang namanya Indah? Indah. Indah. Yang ada juganya indah pada waktunya. Bu, maksud saya Indah yang lagi hamil di kampung ini. Ada nggak, Bu? Ayah. Mana teh saha saudarana? Ayah sih. Ibu bisa antar saya ketemu Indah. Saya ada urusan penting sama dia. Oh, Neng teh pada meeting. Sok wae atuh mangga. Mangga, Neng. Bukan. Saya mau ketemu Indah. Ibu bisa antar saya nggak ketemu Indah, Bu? Oh. Jalan kaki? Apa Neng teh mau ngajak naik mobil? Naik mobil saya aja, Bu, biar cepat, ya. Iya. Tapi mobilnya teh bagus pisannya. Mak teh sieun mabuk. Wah, gitu. Enggak, Bu, nggak apa-apa. Mobilnya aman. Naon? Aman. Yuk. Ayo. Ibu mau ngapain? Mau buka sandal, Neng. Mobilnya teh meni bersih pisan siga musola. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Dipakai aja sendalnya ya. Nanti kotor. Oh, nggak apa-apa ya. Yuk. Cabut, Neng. Enggak, Bu. Ibu nggak usah cabut sendalnya. Ayo langsung masuk mobil aja. Mau naon? Iya. Teh Indah, dimakan dulu atuh. Dari pagi kan belum makan apa-apa. Iya Teh, kasihan tuh dede bayinya. Nanti kenapa-napa. Ya, sedikit ya Teh ya. Makan dulu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Ada yang cariin kamu. Indah. Kamu yang mengambil suami aku. Kamu yang merebut suami aku. Kamu yang merebut suami aku. Udah, cukup. Mbak ini siapa? Saya Vera. Mbak Vera. Saya berharap Mbak Vera itu bisa mengerti keadaannya Mbak Indah. Justru itu saya datang ke sini. Saya ingin memastikan. Apa benar Indah ini istrinya Mas Raihan? Tunggu sebentar. Ini Mbak. Itu ada foto pernikahannya Mbak Indah dan juga Mas Rehan. Dan ada juga foto peti jenazahnya Rehan yang kosong.
bohong. Kita juga nggak tahu. Mungkin aja Mas Rehan punya rencana lain. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak tahu apa-apa. Saya juga ditipu sama Mas Raihan. Saya juga perempuan. Kalau saya jadi kamu, mungkin saya bisa lebih gila lagi dari ini. Demi anak yang ada di kandungan kamu, saya janji saya akan menyelesaikan masalah ini. Iya teh aya naon gitu. Menantu ibu yang cantik baru pulang. Mas Raihan! Mas Raihan! Sayang, apaan ini? Sekarang kalian hentikan semua sandiwara ini. Suami yang pura-pura baik. Mertua yang pura-pura sayang sama menantunya. Aku udah tahu semua ini. Aku gak ngerti deh sama kamu. Kamu kenapa sih marah-marah? Kamu pura-pura mati kan? Meninggalkan istri kamu yang lagi hamil. Membohongi semua orang. Untuk apa? Sayang, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kamu itu sekarang tuh lagi emosi. Kamu tuh dipengaruhi sama orang yang gak suka sama kamu. Karena apa? Karena dia pengen hancurin rumah tangga kita berdua. Cukup! Aku nggak mau dengar lagi omong kosong kamu. Aku punya buktinya. Ini apa? Hah? Pasti kerjaan Ilham. Iya. Emang aku yang rencana ini semuanya. Asal kamu tahu. Karena apa? Karena aku nggak mau hidup susah. Dan ini semua karena aku dan ibu aku ngelakuin semuanya. Karena aku cerdas. Aku tuh nggak bodoh kayak mereka. Dasar laki nggak tahu diri kamu. Jadi kamu mau hidup dari kekayaan seorang wanita. Hah? Sekarang kalian berdua pergi dari rumah ini. Pergi! Aku ini jadi suami kamu. Jadi aku berhak atas rumah ini dan harta ini. Sebelum kamu ngusir aku yang akan ngusir kamu dari sini. Aku akan laporkan ini ke polisi. Sebelum aku mendekap di penjara, aku akan membunuh kamu jadi hidup. Dibunuh kamu! Gimana ini, Bu? Pak, cepat bawa ke rumah sakit sekarang, Pak. Kami terlambat menolong pasien ini. Mas Raihan sudah meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Assalamualaikum. Bu, kenapa jenazahnya Mas Rehan tidak ditaruh di ruang tamu saja? Kamu curiga? Iya, karena kami semua pernah dibohongi dengan kematian dia. Keterlaluan kamu. Di saat saya sedang berduka begini, masa kalian malah tidak percaya dengan musibah ini? Bukan saja peti ya kalau kalian tidak yakin. Silahkan. Gimana? Masih menganggap suami kalian pura-pura mati lagi? Saya tahu dia pernah membohongi kalian. Tapi kali ini kematiannya benar-benar. Kamu lihat sendiri kan? Tega banget kalian menganggap ini hanya sandiwara. Iya, Bu. Vera minta maaf. Karena Vera percaya. Semoga Tuhan memaafkan semua dosa-dosanya Mas Rehan. Yang sabar ya, Bu. Ini semua adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Nailham. Besok pagi kita akan kuburkan Rehan. Ya, Bu, sama-sama. Kalau begitu saya mohon diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapkan liang lahatnya di tepi bukit ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tolong, jangan curiga lagi. Saya sudah mempersiapkan penguburan ini agar tidak menyisakan kalian semua. Tapi kenapa nggak dikubur di pemakaman umum saja? Kasihan Mas Rehan kalau harus dikubur sendiri seperti ini. Ibu tahu, sandiwara Rehan yang lalu pasti akan membuat semua orang tidak bisa menerima musibah ini. Maka ibu putuskan supaya makamnya dikuburkan di sini saja. Udahlah, ibu tidak mau bicara dulu. Kalian tahu kan, saya masih berduka. Ya udah. Kalau begitu mari kita langsung proses pemakamannya. Terima kasih, Ilham. Bantu semuanya. Pelan-pelan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh saya tanya? Yang nama Bu Vera siapa ya? Saya, Pak. Maaf, Bu Vera. Anda harus ikut kami ke kantor. Terkait dengan kasus kematian Pak Rehan. Mas Rehan, maafin aku melakukan semua ini. Meski hati ini berat untuk berpisah sama kamu, Mas. Silakan ikut kami. Bawa dia. Mari, silakan ikut kami. Aku tidak begitu yakin Vera membunuh Rehan. Kasihan jika dia harus bernasib sama dengan aku. Mari kita lanjutkan proses pemakamannya. Yuk, mari. Kita angkat. Yuk, mari.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahan bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wajahmu bersujud kelam dalam sesal, tertatih-tatih imanku tergoda akan indahnya dunia. Jatuh air mataku, syukuri ujianmu, ampuni dosa-dosaku, tegar kini batinku, syukuri ujianmu, hapuskan dosa-dosaku. Gini caranya aku bisa mati beneran di sini. Rehan, 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 ayo keluar nak. Rehan, ayo keluar. Kita harus selamatkan misi kita. Bu! Rehan! Bu! Ibu, ayo keluar. Ayo. Untung bisa keluar. Yaudah, kita harus cepat. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk menggasak barang-barang Vera. Ayo. Hati-hati. Dari hasil rekaman CCTV yang kami lihat, Ibu Vera terbukti tidak bersalah. Karena yang melakukannya ternyata Saudara Sapam. Jadi sekarang Ibu Vera boleh pulang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Begitu saya permisi. Terima kasih sekali lagi Pak. Silakan. Silakan diminum, Pak. Iya. Ini dia, bidadarinya datang. Mila, nih papahnya Rian. Marian nungguin kamu dari tadi loh. Sini, sayang. Salim. Mila. Cantik juga ya? Oh iya.
Gimana orang tuanya aja ya? Sehat, Om. Sayang. Iya, Carmila. Pak Sasongko ini teh sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan yang super sibuk. Halo Om, salam kenal ya. Iya, ya. Kedatangan kami ke sini selain untuk silaturahmi, kami juga niat melamar Carmila. Maaf Om, maaf Pak. Halo Vera. Mil, tolongin aku Mil. Ibu mertuaku ngerampok surat berharga dan perhiasan aku. Bahkan dompet kamu juga nggak ada. Hah? Kamu dirampok? Selalu dirampok, Sa. Terus sekarang barang-barang kamu kosong dong? Iya, semuanya kosong. Lemari ibu pun kosong. Bahkan baju-bajunya Mas Rehan juga nggak ada. Ya Allah. Bajunya Mas Rehan. Aku harus cek makam Mas Rehan sekarang. Vera. Aduh. Selalu dirampok, Sa. Maaf Pak. Om, maaf banget tapi Carmila harus pergi. Teman Carmila dirampok. Carmila permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Pak Sasongko hampura, mohon maafnya. Anak saya teh ada naon ya, aya kesibukan mendadak gitu. Hampuranya maafin ya. Bapak udah makan? Saya buatin makanan bisa? Nah, semua masalah udah selesai. Banyakan tidur ya, biar adik Bebe sehat. Makasih ya, udah dianterin ke rumah sakit. Sama-sama. Kang Ilham kenapa ya? Indah, Hillary. Carmila tadi barusan telepon aku dan bilang kalau Vera sudah bebas. Tapi semua barang-barang berharga di rumahnya udah digasak orang. Ibu gimana? Dia lagi nggak ada di rumah. Aku yakin pasti terjadi sesuatu dengan Vera. Kita harus ke sana. Tapi Mbak Indah, ini sekarang aku mau ke rumah Vera buat mastiin. Mbak Indah mau ikut? Iya, aku ikut. Ayo. Akhirnya kita bisa dapat harta dan warisan itu, Bu. Ibu memang bangga punya anak kamu, Nak. Kamu cerdas banget. Sekarang kita bisa hidup senang tanpa ada yang bisa mengganggu lagi. Tapi Bu, bahaya nggak sih Bu kalau kita bawa kemana-mana? Gimana kalau kita sembunyiin aja? Siapa tahu kitanya kelacak, tapi kita nggak megang bukti. Gimana? Bener juga ya. Kita sembunyiin aja dulu harta ini. Iya. Nanti kalau udah aman, kita ambil lagi. Gimana kalau kita simpan di tanah milik eyang kamu? Kita timbun. Boleh juga tuh, Bu. Wah, Ibu emang paling pinter. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Vera? Astagfirullahaladzim. Suami kita benar-benar penipu ulung. Bahkan kematiannya saja kita saksikan secara langsung. Bisa dia palsukan kayak gini. Ya Allah. Kalian lihat sendiri kan. Rehan menjembol peti mayat ini dari samping. Lalu dia kabur melewati dinding bukit. Ide yang cukup cerdas. Dan mereka pasti rampok barang kamu juga. Mereka bahkan ngambil surat tanahku juga.
Sekarang aku nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Vera, untuk sementara kamu bisa tinggal di rumah aku kok. Ini benar-benar kejahatan yang besar. Lebih baik kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kita harus foto ini. Bukti untuk Pak Polisi. Lama banget sih, Bu. Udah buruan Gali, kita umpetin nih hartanya Vera di sini. Iya, Bu, siap. Tapi aman nggak, Bu, di sini? Udah aman. Makanya buruan, keburu kelihatan orang. Sini, Bu. Udah buruan kali aja. Bu! Bu! Kamu dengar suara itu? Iya ya, Pak. Suara apaan ya? Kayak ada suara teriakan ya. Suara longsor juga kayaknya. Ayo kita lihat, Cok. Ayo. Waduh. Tanahnya longsor. Tadi kayak ada suara jeritan orang ya. Tapi kemana orangnya kok nggak ada ya? Ini teh cuman suara angin saja. Ya, kalau nggak ini mah cuman suara binatang. Nggak mungkin atuh orang subuh-subuh datang ke sini. Iya tapi ya. Ya udah tuh, sok kita pulang. Biar Rahen minta tolong sama warga. Mila, dari mana sih kamu? Biasaan nih pergi jam segini baru pulang. Oh, pasti nih gara-gara pergi sama dia. Tunangan kamu jadi batal nih, kan acaranya hari ini kamu lupa. Tunangan? Iya, mau tunangan. Anak tante tuh mau tunangan. Gara-gara pergi sama kamu jadi gagal nih. Kamu makanya jangan modus dong deketin anak tante. Mrs. Carmila memang bantu solving our friend's problem. Apa sih? Ngomong apa nih dia? Apa katanya? Iya Tante, teman kami habis kerampokan dan kami khawatir kalau membiarkan dia sendiri. Itu kan teman kamu. Saya nggak peduli. Lagi pula ngapain ngelapor ke saya? Lapor sana ke kantor polisi. Mama. Sebelum datang ke sini kita emang mampir ke kantor polisi. Bersama Indah juga. Indah? Di mana dia? Indah mana? Oh ya, kok nggak ada? Kok bisa nggak kelihatan? Permisi, Bu. Ya? Tebing sebelah kampung kita longsor, Bu. Masa? Tapi nggak kena apa-apa kan? Belum tahu, Bu. Ya udah ngeceknya besok aja. Ini udah malam, bahaya ya. Mari kita pergi dulu ya, Bu. Iya. Kalian nggak pulang? Udah malam nih. Tante aku permisi cari Indah dulu. Ayo lari. Assalamualaikum. Nggak usah lihat-lihat begitu. Masuk.
Allah. Semoga mereka segera menemukannya. Mereka sudah terlalu banyak membantu aku. Ibu tahu banyak yang sayang sama kita di kampung ini. Tapi ibu nggak mau merepotkan mereka terlalu banyak. Kita harus pergi dari sini, Nak. Hah? Kamu siapa? Kamu tunggu di situ ya. Siapapun kamu tunggu di situ. Aku mau panggil warga. Aku nggak bisa bantu kamu karena aku lagi hamil. Jangan pergi. Aku cuma mau panggil warga. Tolong. Jangan pergi. Aku ini Rehan, suami kamu. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Mas Raihan. Tolong. 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 Kamu tunggu di sini. Aku mau minta tolong sama warga. Tolong. Jangan pergi. Tolong. Ma, tolong Ma, Mas Raihan Ma, tolong Mas Raihan masih hidup, Mas Raihan kecelakaan, tolong Ma, Mas Raihan masih hidup, Ma, tolong, Ma. Pak, tolong saya, Bu. Mas Raihan kecelakaan, Bu. Tolong. Alah, Rehan tukang bohong. Pasti nipu lagi. Enggak, Bu. Mas Raihan kecelakaan. Ayo udah, Pak. Tolong, Ayo, Pak. Pak, Bu. Tolong. Tolong. Lah, tolong. Tolong. Iya, kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Umumkan di masjid, Pak, kalau Mas Raihan meninggal. Apa? Rehan meninggal lagi? Iya, Pak. Ya, Tolong, paling juga bohong lagi. Tolong, Pak, biar ada yang mau membantu mengangkat jasadnya, Pak. Ah, nggak percaya. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Mas Raihan meninggal. Pak, tolong. Dot. Astagfirullahaladzim. Indah. Mbak Indah. Mbak Indah, bangun nih. Mas,
Neng, bangun nih. Neng, bangun nih. Cek nadinya, Dot. Neng, bangun nih. Badannya dingin. Astagfirullahaladzim. Neng. Yo, Neng. Bang Ilham kenapa itu, Bang? Neng. Bangun. Saya jenut nadi. Serius, Dot? Serius? Badannya dingin. Iya, Dot. Mas Raihan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku udah kasih tahu warga, semua orang-orang, tapi nggak ada yang percaya. Dia dulu emang pernah membohongi kematiannya. Makanya sekarang Allah membuat orang tidak percaya atas kematian dia sebenarnya. Kalau mayat anaknya kayak gini, gimana ibunya? Gimana kalau kita coba cek longsor yang ada di kampung sebelah, yang semalam Pak Hansip bilang itu? Ayo. Diri, Neng. Bul, angkat, Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Hap, kondisinya Budian parah banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, remuk semua. Mohon, Ham. Parah pisan. Apalagi baunya, Ham. Perenus. Bu, Dot, kalian itu jangan pernah ngomongin mayat ataupun orang yang sudah meninggal. Karena dia itu udah kembali bersama Allah dan juga amal ibadahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu tuh. Kalau orang yang suka bohong mah, matinya juga kagak ada yang percaya. Betul, Ki. Makanya semasa hidup kita jangan pernah berbohong sama orang lain. Sekali kita berbohong, sangat sulit membangun kepercayaan kepada orang lain. Ya udah, Bul, Dot, angkat ya. Ya udah, yuk. Ayo, kita angkat yuk. Sampingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Kang, hati-hati, Kang. Masa nggak bisa lewat. Terus. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini cangkulnya yang tumpul apa tanahnya yang keras sih? Aduh, jamblang. Jambul. Iya, jambul. Kamu teh seharusnya mikir. Dari sana sampai sini kita pacul, saya yang mempan. Jadi jelas ya tah. Tanahnya yang keras. Bukan paculnya yang gak kuat. Mana lagi ya? Pegel nih kalau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bul, gimana, Bul? Bul, ini mau Dot sebenarnya kerja apa main-main sih? Itu dia yang saya heran, Pak Ustadz. Tanah di sini tuh mendadak mengeras saat kita mau cangkul. Udah bolak-balik, Pak Ustadz, dibetulin. Masih begini, oglak. Kita udah 115 kali kita betulin. Saya yang mempan tanahnya. Lu hitungin? Iya. Iya. Kalau saya pikir-pikir mah, kayaknya ini mayat ditolak sama bumi. Astagfirullahaladzim. Atau enggak, gini aja, Pak Ustadz. Kita makamkan di tempat pemakaman yang pernah dipalsukan oleh si Raihan. Ham, jenazahnya 2 loh. 2, double. Kayak porsinya Odot lagi makan tuh. Medek aja. Enggak, kalau memang dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Iya, silahkan. Satu liang. Iya, satu liang boleh. Tat. Iya. Ya udah kalau gitu kita kasih tahu ke keluarganya dulu. Biar saya sama Pak Ustadz aja kasih tahu. Ya. Ya, mari. Mari Pak Ustadz, saya tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelak kamu harus jadi anak yang soleh.
agar kamu bisa mengampunkan dosa-dosa ayahmu ya nak. Indah. Aku ingin menebus segala kesalahanku sama kamu selama ini. Aku harap kamu mau tinggal bersamaku di rumah. Membesarkan anak dalam kandungan kamu. Aku ingin kita menjadi saudara sekarang. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dosa membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nauzubillah min dzalik.